Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita berjumpa lagi anak-anakku. Di jam yang ketiga ini kita akan belajar mengenai administrasi sistem jaringan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem operasi jaringan. Jadi sistem operasi jaringan itu berbeda dengan sistem operasi untuk desktop atau untuk klien. Nah, kalian biasanya menggunakan sistem operasi untuk klien, untuk desktop. Misalnya saja Windows 7 atau Windows 10 atau Windows XP. Nah, ini agak berbeda dengan sistem operasi yang akan kita gunakan untuk jaringan. Biasanya sistem operasi untuk jaringan itu adalah digunakan untuk servernya. Ya, jadi untuk menyimpan datanya, ya, kemudian menyimpan web server dan lain sebagainya. Di sini kita akan belajar mengenai membuat server nantinya. Jadi kita akan mensimulasikan ya jaringan internet. Ya, kita akan buat jaringan internet namun skalanya hanya lokal. Jadi hanya jaringan lokal. Ya, karena ini hanya jaringan lokal saja, makanya namanya intranet. Ya, intranet. Tetapi kita buat satu server yang nantinya akan dijadikan sebagai server untuk jaringan lokalnya. Jadi misalnya di sana nanti untuk komputer server ini kita mau install untuk web servernya, kemudian DHCP server, kemudian DNS server, ya FTP server dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya ada komputer klien yang mau request ya web, nanti akan diarahkan ke server kita, tapi hanya jaringan lokal. Kalau pengen nanti seumpama server kita ini bisa diakses di internet, nanti kita akan bisa gunakan IP public ya untuk menghubungkan server lokal kita ke internet. Banyak sekali sistem operasi jaringan yang bisa kita gunakan. Ya, salah satunya adalah Debian ya yang akan kita install pada hari ini. Ya, tetapi ada banyak sebenarnya, ada CentOS, ada FreeBSD, ada OpenBSD, ada Fedora, ada Red Hat dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih mana yang kalian sukai. Di sini kita akan belajar untuk Debian. Debian yang kita install nanti adalah Debian 10. Nah, untuk instalasi sistem operasi hampir sama dengan menginstal sistem operasi di Windows. Yang pertama adalah boot, ya, booting awalnya, ya, boot primary bootnya. Kita setting dulu di BIOS, kemudian first bootnya kita buat ke DVD atau CD, karena memang kalau kita menginstalnya menggunakan DVD, tentu saja yang harus dibaca adalah CD-nya dulu, DVD-nya, biar nanti kalau di sana terdeteksi ada sistem operasi, maka akan di-load, ya, akan dijalankan. Nah, itu yang pertama. Kemudian tinggal masukkan DVD-nya, kemudian kita hidupkan komputer. Kalau nanti first boot-nya betul, nanti akan tampil seperti di layar seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awal saat kita mau install sistem operasi Debian. Ya, Debian 10.3. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tapi saya hanya akan membahas dua pilihan dulu. Yang pertama adalah graphical install, kemudian yang kedua adalah install. Kalau graphical install ini digunakan kalau kalian pengen nanti tampilannya grafis. Ya, tampilan instalasinya grafis. Kalau kita pilih install saja, ini tampilannya adalah nanti command line atau CLI, ya, jadi tidak grafis. Nah, itu perbedaannya. Nah, saat ini kita akan coba menggunakan install saja, jadi tidak menggunakan grafis untuk proses installnya. Oke, kita langsung saja. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa pilih install, kemudian tekan enter.
Oke, seperti ini ya, akan muncul seperti ini anak-anakku. Ini saya installnya menggunakan Promox ya. Promox itu adalah virtualisasi ya. Jadi nanti saya ajarkan juga lah. Jadi nanti biar satu komputer bisa digunakan untuk menginstal banyak sistem operasi. Tapi ini untuk jaringan ya, jaringan, bukan untuk desktop. Oke, yang pertama adalah select a language. Select a language itu berarti kita harus memilih bahasa yang mau digunakan. Standarnya adalah Inggris. Tetapi kalau anak-anakmu pengen Indonesia, kalian bisa pilih Indonesia. Kita tekan saja huruf I. Nah, kita pilih saja Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau sudah, kita pilih enter untuk masuk ke bahasa Indonesia. Nah, bahasanya sudah Indonesia. Oke, kemudian langkah kedua ya, tadi memilih bahasa ya. Kemudian langkah kedua adalah pilih lokasi Anda. Nah, lokasi instalasi saat ini di mana? Ya, di sini banyak negara ya. Tentu saja lokasi kalian bukan di India, tetapi di Indonesia. Negara, kawasan, atau daerahnya mana? Indonesia. Kita pilih Indonesia, tekan enter. Nah, kemudian mengatur keyboard ya, peta tombol yang dipakai. Keyboard yang kita pakai itu adalah standarnya Inggris Amerika. Ya, Inggris Amerika. US, Inggris, England ya. Jadi Inggris Amerika. Kita pilih Inggris Amerika, tekan enter. Nah, kemudian akan proses ya, memuat komponen-komponen tambahannya. Kita akan tunggu sebentar. Nah, saat instalasi kalian bisa juga menyiapkan kopi ya, kemudian juga cemilan biar nanti saat loading sambil menunggu kita bisa ngopi dulu ya sambil makan cemilan. Oke, di sini mengatur jaringan dengan DHCP. DHCP itu adalah untuk mengatur jaringannya, ini akan secara otomatis ya. Ini tergantung dari router atau gateway atau server yang kita gunakan. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Mengatur jaringan. Pengaturan otomatis jaringan telah gagal. Berarti telah gagal ya, untuk jaringannya otomatis gagal karena memang tidak di-set otomatis. Nah, gimana selanjutnya kalau gagal? Nah, tentu saja kita akan mengatur jaringannya secara manual. Kita tekan lanjutkan. Mengatur jaringan. Nah, di sini ada beberapa metode untuk mengatur jaringan. Ya, yang pertama adalah ulangi pengaturan otomatis jaringan, ulangi pengaturan jaringan dengan nama host DHCP, atur jaringan secara manual. Nah, kita akan atur jaringan secara manual. Ya, jadi tidak menggunakan yang lain, tapi kita atur secara manual. Ya, kalian bisa juga jangan mengatur jaringan saat ini. Kalau misalnya pengen nanti setelah install baru kalian akan mengatur jaringannya di kemudian. Tapi saya akan gunakan atur jaringan secara manual. Tekan enter. Mengatur jaringan. Di sini kita disuruh untuk mengisikan alamat IP. Alamat IP yang kita gunakan masih menggunakan IPv4. Ya, kemudian bisa menggunakan netmask CIDR ya, seperti /24, /25 seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan aja alamat IP-nya. Saya masukkan 121 133 101 133 36. Nah, seperti itu. /28. Nah, ini IP-nya. Kemudian kita pilih lanjut. Untuk memilih lanjut, kalian bisa tekan tombol tab. Ya, tab itu ya. Klik. Nah, seperti itu. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita disuruh untuk mengatur gateway. Gateway itu bahasa Indonesianya adalah
gerbang. Di sini kalian nanti untuk gerbangnya berapa, ini harus tanya ke administrator jaringannya. Kalau kalian yang buat sendiri, tentu saja gerbangnya tahu. Di sini gerbangnya adalah 121.133.133.33. Kalau sudah, tekan tombol tab, kemudian lanjutkan. Alamat server DNS. Ya, di sini kita harus masukkan alamat server DNS. Maksimum 3 server, dipisahkan dengan spasi, bukan koma. Jadi kita bisa gunakan lebih dari 1 DNS ya. Misalnya saya ingin menambahkan DNS-nya dari Google ya, kemudian 188.8.4.4. Nah, seperti ini kalau kita mau menambahkan alamat server DNS. Kemudian kita pilih tab lagi, kemudian lanjutkan. Nah, seperti itu. Akan proses, kita akan tunggu. Proses ini nanti tergantung dari komputer yang kalian gunakan. Ya, kalau komputernya bagus, ya semakin cepat. Ya, kalau mungkin komputernya speknya agak kurang bagus juga nanti kurang cepat. Jadi tergantung dari komputer anak-anakku semuanya. Kalian bisa menggunakan laptop untuk install sistem operasi jaringan ini. Oke, kita lanjutkan lagi mengatur jaringan. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nama host. Nama host di sini adalah nama komputernya. Ya, nama komputernya. Ya, oke, nama komputer ini saya kasih nama server Debian saja. Server Debian, atau kalian bisa juga kasih nama server TKJ atau server nama kalian dan lain sebagainya, terserah kalian. Ya, kemudian kalau sudah, kita tekan tab lagi, kita akan lanjutkan. Nah, kemudian nama domain. Kalian bisa masukkan ya, tuliskan nama domain. Ya, kalau tidak punya ya silahkan diisi apalah, siapa tahu kalian nanti bisa beli domain. Ya, di sini akan saya kasih nama domainnya adalah kelas.smk, krisma.sch.id. Ini untuk domainnya. Ya, nanti untuk domain .com, .net, edu dan lain sebagainya akan saya jelaskan di lain waktu. Oke, ini nama domain. Kalau sudah, kemudian lanjutkan. Menata pengguna dan kata sandi. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah sekarang yang pertama adalah membuat akun untuk administrasi sistemnya. Jadi untuk pengguna yang bertanggung jawab memiliki akses penuh ya, namanya root. Ya, ini adalah orang yang nomor 1 yang nanti memegang server ini. Jadi jangan sampai nanti server kalian kebobolan ya. Makanya kalau untuk membuat server, untuk membuat password, kalian harus benar-benar mengkombinasikan antara karakter, angka, huruf besar dan lain sebagainya. Ya, biar apa? Biar nanti password yang kalian gunakan ya itu tidak bisa ditebak oleh orang lain dan sulit untuk ditebak. Karena kalau misalnya passwordnya sangat mudah, kemudian orang bisa masuk ke server kalian, nah ini akan sangat berbahaya. Ya, server kalian bisa diacak-acak. Makanya silahkan untuk membuat password ini harus berhati-hati. Oke, untuk kata sandi rootnya, root itu adalah administrasi untuk jaringannya ya, untuk sistemnya ya, untuk pengguna utamanya yang utama. Oke, di sini saya akan kasih, karena ini hanya untuk contoh, untuk passwordnya akan saya tulis 1, 2, 3, 4 saja. Oke, kemudian tekan tombol tab. Nah, akan menuju ke bawah, di situ ada kata-kata tampilkan kata sandi polos. Nah, kalau kalian pengen menampilkan kata sandinya, kalian tinggal pilih saja itu ya, kasih bintang. Caranya adalah tekan tombol spasi.
Nah, seperti itu. Tekan tombol spasi, maka kata sandinya akan diperlihatkan. Oke, kalau pengen menghilangkan lagi kata sandinya biar tidak kelihatan, tekan spacebar lagi. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita tekan tab lagi, kita lanjutkan, tekan enter. Nah, kita memverifikasi passwordnya tadi, kita masukkan password yang sama dengan password yang kita masukkan tadi. 1, 2, 3, 4. Dan ini tidak boleh sama. Kita tekan tab. Nah, kita mau lihat dulu apakah sama atau belum, sudah betul atau belum. Nah, ternyata sudah betul. Kalau sudah, kita akan lanjutkan. Tekan tab lagi, lanjutkan. Nah, kemudian kita akan membuat pengguna root ya sebagai administratornya. Kemudian di sini pengguna baru. Jadi nanti kalau sistem operasi jaringan atau server itu biasanya yang menggunakan tidak hanya satu, yang mempunyai otoritas tidak hanya satu, mungkin ada 2 atau 3. Nah, yang lainnya mungkin kita bisa kasih untuk pengguna yang lain itu kita berikan nama user dan password tersendiri. Ya, misalnya saja yang pertama sebagai root itu adalah kalian, kemudian yang lainnya mungkin bapak kalian sebagai pengguna, yang lain adik kalian juga. Nah, bisa diberikan username sama password sendiri-sendiri. Nah, di sini saya akan gunakan pengguna baru ini adalah nama saya. Di sini disuruh untuk menulis nama lengkap, Aris Dwi. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tab lagi, kita lanjutkan. Kemudian nama untuk akun Anda. Nah, namanya apa? Ya, tadi saya tulis Aris Dwi Antoro. Kemudian nama akun saya itu saya tulis Aris saja. Ingat, jangan sampai lupa. Di sana ada keterangan nama depan Anda merupakan pilihan yang baik. Nama pengguna sebaiknya dimulai dengan huruf kecil yang dapat diikuti dengan kombinasi angka dan huruf kecil. Nah, ini untuk akun, nama untuk akun ini alangkah baiknya juga dibuat yang serumit mungkin. Ya, agar nanti orang juga akan sulit untuk menebak nama akun atau username-nya. Ya, ini untuk keamanan server kita juga. Kalau ini hanya untuk uji coba, ya saya tulis saja Aris, ya tidak masalah. Kemudian setelah itu kita pilih tab, kita lanjutkan. Kata sandi untuk pengguna baru. Nah, kata sandi untuk Aris tadi apa? Nah, di sini kata sandinya silahkan kombinasi huruf, angka, dan tanda baca, serta diganti secara berkala. Kenapa? Karena sangat berbahaya server ini kalau password kita bisa ditebak orang lain. Ya, makanya tidak boleh pakai tanggal lahir, tidak boleh pakai nama anak, dan lain sebagainya. Silahkan kombinasikan itu. Ya, oke, saya karena ini hanya untuk latihan, saya akan kasih saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, untuk kata sandi Aris tadi. Ya, kemudian saya tekan tab. Saya lihat dulu dengan menekan spacebar ya. Nah, di situ sudah betul, kemudian tab lagi, lanjutkan. Nah, kita tulis lagi sama persis kayak yang tadi ya. Jadi kata sandinya harus sama, tidak boleh tidak. Ini hanya untuk memverifikasi saja. Ya, kita lihat lagi, kita pilih tab, kemudian pilih spasi untuk memperlihatkan. Ya, spasi atau spacebar ya. Nah, kalau sudah oke, kita pilih tab lagi, kita lanjutkan. Nah, di sini akan proses ya, akan mengatur jamnya. Kita akan sesuaikan untuk jamnya. Kalau di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah ya. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Nah, kalau di Jawa itu termasuk di waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia Tengah ya, waktu Indonesia
penyebaran. Nah, di sini akan meminta waktu. Kalau ini terhubung ke internet, sebenarnya bisa langsung ya ke NTP server, biasanya langsung akan dikonfigurasi, ya akan terdeteksi sesuai dengan konfigurasi dari servernya. Tetapi kalau nggak terhubung dengan server, berarti kita harus memasukkan sendiri. Nah, mengatur waktu ini sesuai dengan zona kita. Waktunya ada di negaranya apa, kemudian daerahnya apa. Nah, di sini ada 3 tadi saya bilang. Kita pilih WIB, waktu Indonesia Barat, karena kita berada di Jawa. Ya, kemudian tekan enter. Nah, akan proses lagi. Di sini memuat program. Nah, yang selanjutnya kita harus mempartisi harddisk. Ya, jadi mempartisi harddisk itu adalah membagi-bagi harddisk. Misalnya aula. Nah, aula itu kita mau partisi atau kita mau bagi, karena aulanya tidak dipakai, kita akan bagi menjadi 4 bagian misalnya. Ya, 4 kelas. Jadi untuk 4 kelas atau 2 bagian hanya untuk 2 kelas. Kemudian kita sekat dengan partisi. Nah, di sini kita juga untuk harddisk itu kita partisi terlebih dahulu. Ya, saat kita menginstal sistem operasi Windows juga kita harus mempartisi, ya, membagi harddisknya. Biasanya di drive C dan di drive D. Ya, seperti itu. Tetapi berbeda di Linux. Kalau di Linux tidak menggunakan itu, ya, tetapi seperti folder kalau di Linux itu. Ya, seperti folder bukan drive. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tetapi kita akan menggunakan ya seluruh harddisknya. Kalau kalian sudah ahli, kalian bisa menggunakan seluruh harddisk dan style LVM, ya, LVM terinskripsi atau manual. Karena ini hanya untuk belajar dulu, kita akan gunakan seluruh harddisk akan dipartisi. Ya, kita tekan enter. Nah, partisi harddisk masih ini untuk mempartisi harddisk, pilih harddisk yang akan dipartisi. Di sini hanya 1 harddisk yang terdeteksi ya. Jadi ya kita harus pilih ini karena nggak ada yang lain. Ya, kemudian tekan enter. Nah, kita sudah memilih harddisk. Ya, kemudian harddisk ini kapasitasnya adalah 53,7 GB. Ya, harddisknya. Kemudian pola partisinya seperti apa? Ya, di sini ada pilihan partisi home yang terpisah, partisi home var tem terpisah. Nah, kita pilih saja semua berkas di 1 partisi. Disarankan untuk pemula karena ini akan kita hanya baru mencoba. Ya, jadi kita bisa menggunakan semua berkas di 1 partisi. Ya, di 1 partisi. Kalau kalian sudah ahli, nanti bisa menggunakan yang lain, mempartisi sendiri. Kita pilih semua berkas di 1 partisi. Masih di partisi. Nah, di sini sudah terpartisi ya. Kalau kalian mau konfigurasi yang lain, ini ada ya, tetapi saya tidak mau membahas ini dulu. Nah, saya membahas ke sini. Di sini ada 2 partisi. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah logikal. Kalau di Windows itu drive C dan drive D. Nah, seperti itu. Tapi kalau di Linux seperti ini. Ya. Oke, ada primer, kemudian logikal. Logikalnya adalah swap. Ya, primernya adalah X4 ya, ext4. Ya, ini adalah tipe dari file sistemnya. Kemudian swap, ya minim ada harus 2 partisi ini. Ya, primer ya ini untuk rootnya nanti. Ya, kemudian logikal itu untuk swap. Ya, swap itu adalah virtual memory. Jadi berfungsi kalau misalnya memori utama kita atau RAM kita penuh. Nah, kalau sudah penuh digunakan, nanti secara otomatis sistem operasi akan mengalihkan ke file swapnya. Ya, jadi menggunakan swapnya ini sebagai memori. Nah, ini ada 2 partisi. Kalau sudah, kita akan pilih
Jangan membatalkan, tetapi selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke harddisk. Jadi kita akan menuliskan perubahan ini ke harddisk. Kita pilih itu, tekan enter. Tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk, ya atau tidak. Kalau tidak, berarti akan kembali ke menu sebelumnya. Tetapi saya tidak akan kembali ke menu sebelumnya karena ini sudah oke, berarti saya pilih ya. Nah, proses berjalan memasang sistem dasar. Kita tunggu beberapa saat, harus sabar ya, apalagi kalau nanti komputer kalian mungkin kurang speknya kurang bagus, ini memakan waktu yang agak lama. Oke, kita tunggu sekarang. Kalian bisa mencoba untuk menginstal sistem operasi jaringan yang lain juga, misalnya Ubuntu, kemudian Linux Mint, ada Fedora, ada Red Hat, ada FreeBSD, OpenBSD, dan lain sebagainya. Silahkan, kalian tinggal pilih saja. Tetapi kalau untuk saat ini kita belajar menggunakan Debian untuk membuat servernya. Jadi server Debian. Nah, komputer ini nanti kita akan install aplikasi-aplikasinya untuk server. Misalnya web server, ya, kemudian ada DNS server, ada FTP server, dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi di sini mengatur pengelola paket. Kalau kalian download ya sistem operasi Debian itu tidak hanya satu DVD, biasanya kalau kalian cari Debian itu mereka menyediakan 3 DVD, binary 1, binary 2, dan binary 3. Nah, kalau kalian pengen mengenalkan CD-CD binary 2, binary 3, kalian bisa masukkan CD-nya ke komputer. Kemudian setelah dimasukkan, di sini ada keterangannya, pindai CD atau DVD lainnya. Kalau ya, berarti nanti DVD yang kedua akan dipindai. Kalau sudah dipindai, selesai, akan muncul seperti ini lagi, pindai CD DVD lainnya. Ya, nanti akan pindai DVD ke tiganya. Tetapi saya tidak punya DVD binary 2 dan 3-nya, saya hanya punya DVD binary 1-nya. Jadi saya tidak perlu memindai DVD yang lain. Jadi saya pilih tidak. Nah, untuk memilih ini kalian bisa pilih menggunakan tab atau menggunakan tanda panah. Saya tidak memindai, jadi saya pilih tidak. Pengaturan pengelolaan paket. Keuntungan dari Debian itu adalah kalau kalian mau install aplikasi itu tidak perlu memasukkan DVD, ya, masukkan DVD, keluarkan DVD, masukkan DVD, keluarkan DVD, tidak. Kalau kalian terhubung dengan internet, bisa nanti langsung menghubungi ke server Debiannya. Ya, banyak sekali server Debian di lokal, ya, di Indonesia maupun di luar. Kalian bisa pilih ya mana yang mau kalian gunakan. Tetapi saya di sini tidak akan menggunakan server Debian karena biar prosesnya cepat. Gunakan satu jaringan cermin atau mirror, tidak, gitu ya. Kalau mau menggunakan mirrornya berarti pilih ya. Tetapi kalau tidak, pilih saja tidak. Saya tidak akan menggunakan jaringan mirror untuk instalasi. Tetapi ini penting ya, kalau kalian mau install aplikasi, paket, dan lain sebagainya, daripada repot-repot download DVD 1, 2, 3, kalian bisa pilih ya, kemudian arahkan repositori ke server Debian. Tapi kali ini saya pilih tidak. Saya tekan enter. Proses akan dilanjutkan. Kita akan tunggu. Kalian bisa sambil ngopi, ya, sambil makan, sambil menunggu proses selesai.
Kenapa kita harus belajar membangun server? Karena salah satu pekerjaan yang nanti di teknik komputer dan jaringan, kalian harus bisa mengelola server, ya paling enggak Debian, ya server Debian. Kalau pengen lebih lagi, silahkan kalian mencoba server-server yang lain. Biasanya yang sering digunakan untuk server-server website server itu menggunakan CentOS. Itu banyak CentOS, ya. Kemudian kalau Debian ya ada juga, tetapi tidak terlalu banyak. Apalagi di Indonesia biasanya menggunakan CentOS, ya sistem operasinya CentOS. Di Windows sebenarnya ada nggak untuk sistem operasi jaringan? Ada juga. Ya namanya Windows 2018 server. Jadi ada server di belakangnya, itu berarti memang untuk server. Tetapi kalau Windows 7, Windows 10, Windows XP itu bukan untuk server. Jadi untuk workstation aja, jadi untuk bekerja. Oke, kita tunggu sampai proses selesai. Membutuhkan waktu yang cukup agak lama, tergantung dari spesifikasi komputer kalian masing-masing. Nanti saya harapkan setelah kalian menginstal sistem operasi Debian ini, kalian bisa menginstal sendiri. Kalian bisa membuat dual boot di komputer kalian atau di laptop kalian. Kalian pasang 2 sistem operasi. Ya, saya pernah masang sampai 4 sistem operasi dalam satu komputer. Kalau saya pengen menggunakan Windows, saya pilih Windows. Kalau pengen menggunakan Debian, saya pilih Debian. Kalau mau menggunakan Ubuntu, saya pilih Ubuntu. Jadi banyak pilihan yang bisa kalian gunakan. Atau Windows 7 dengan Windows XP, ya itu bisa juga. Ya tergantung kalian. Dan saya harapkan paling enggak kalian harus menguasai minim Debian ini. Debian ya untuk Linux-nya. Kalau untuk yang Windows-nya silahkan selalu up to date ya, menggunakan Windows 10 lah ya, biar tidak ketinggalan. Di Debian ini seperti saya bilang bahwa ini adalah sistem operasi gratis, free. Ya, jadi kalian bisa download sistem operasi ini di internet. Kalian bisa copy, kalian bisa perbanyak, tidak bermasalah. Berbeda dengan Windows. Kalau kalian menggunakan Windows, otomatis kalian harus beli lisensinya. Ya, lisensi Windows ya cukup lumayan mahal ya dibandingkan dengan yang lain. Apalagi kalau kalian menggunakan Mac OS misalnya, itu lebih mahal lagi. Kalau kalian menggunakan Mac OS, biasanya kalian harus membeli perangkatnya. Ya, Apple. Ya, misalnya kalian beli Apple, laptop Apple, Mac OS itu ya. Nah, ini tetapi harganya memang sangat mahal dibandingkan dengan yang lain. Makanya kalau HP itu biasanya menggunakan Android. Ya, sistem operasinya Android, bukan punyanya Apple. Kalau Apple harganya HP Apple itu mahal ya. Kalau HP Android lebih murah. Android itu juga turunan Linux juga. Ya, sistem operasi basisnya Linux juga. Oke, kita lanjutkan. Sedang mengkonfigurasi popularity konten ini untuk survei. Ya, jadi kalian bisa ikut survei ya, kalau mau berpartisipasi survei tinggal ada 2 pilihan, ya atau tidak. Kalau pengen ikuti survei silahkan pilih ya, kalau tidak ya pilih tidak. Di sini saya tidak akan ikut survei, makanya saya pilih tidak. Tekan enter. Nah, kemudian pemilihan perangkat lunak. Di sini banyak perangkat lunak atau software yang disediakan. Ada desktop, Debian Desktop Environment. Di sini banyak pilihan, GNOME, XFace,
KDE Place dan lain sebagainya, ya KDE Plasma, kalian bisa pilih tampilan GUI-nya mau pakai yang mana. Kalian bisa pilih sesuka kalian. Caranya gimana milihnya? Tinggal arahkan dengan tombol panah, kemudian kalau sudah milih, tekan spacebar atau spasi. Kalau tidak mau memilih lagi, mau membatalkan, tinggal tekan spacebar lagi. Nah, Debian Desktop Environment ini untuk tampilan GUI-nya kayak di Windows. Ya, kayak di Windows itu kan tampilannya GUI. Nah, di Linux, di Debian ini kalian bisa pilih GUI-nya yang mau, aplikasinya mau apa. Di sini saya tidak mau menggunakan desktop environment-nya karena ini akan dijadikan sebagai server, makanya saya tidak milih. Saya hapus ya, bintangnya tadi saya hapus. Kemudian aplikasi yang lain di sini print servernya juga saya hapus. Ya, yang saya install hanya SSH server sama perkakas sistem standar saja. Kalau perkakas sistem standar ya harus diinstal. Saya hanya milih 2 ini saja. Kalau sudah, tekan tab, lanjutkan. Nah, ini proses instalasi mulai berjalan. Nah, ini adalah basisnya teks ya, bukan GUI. Jadi kalau teks itu tampilannya ya seperti ini. Jadi tidak begitu bagus ya, tampilan grafisnya kurang diperhatikan. Ya memang tidak begitu penting kalau untuk yang CLI, karena untuk interface-nya itu tidak begitu pengaruh ya. Jadi kalau di server itu malah GUI-nya nggak diinstal karena akan memberatkan sistem, akan memberatkan server. Oke, kemudian memasang bootloader group pada harddisk. Nah, bootloader ini fungsinya adalah untuk membuat pilihan saat kita misalnya di komputer kita itu dipasang lebih dari 2 sistem operasi. Ya, 2 sistem operasi. Kalau kita menghidupkan komputer, kemudian akan dijalankan bootloader-nya terlebih dahulu. Bootloader ini nanti akan menampilkan 2 sistem operasi tersebut. Jadi untuk memilih ya mau sistem operasi mana yang mau kalian gunakan. Nah, di sini bootloader-nya adalah grup. Apakah mau masang grup? Kita pilih saja ya. Kalau tidak, berarti nanti saat kita menghidupkan komputer otomatis langsung masuk ke Debian-nya tanpa ada pilihan menu. Nah, di sini saya mau masang grup loader-nya. Siapa tahu nanti di laptop kalian sudah ada Windows-nya, kemudian kalian mau masang Linux-nya, nah nanti otomatis Linux ini akan mendeteksi sistem operasi Windows kalian. Nanti akan ditampilkan saat menghidupkan komputer. Kita pilih saja ya dulu. Oke. Kemudian nyimpannya di mana? Kalau kalian silahkan menyimpannya di harddisk saja. Kalian bisa masukkan perangkat secara manual sebenarnya. Misalnya kalian bisa bootloader-nya menggunakan flash disk. Jadi kalian bisa masukkan flash disk-nya dulu, baru nanti akan ditampilkan bootloader-nya, pilihan-pilihan sistem operasinya. Jadi hard disk-nya juga, flash disk-nya juga jangan sampai rusak. Kalau rusak ya akan membuat kacau sistem kita. Nah, untuk amannya kita gunakan hard disk kita saja. Kita pilih di hard disk kita tadi. Kemudian enter. Nah, di sini memasang bootloader group. Menyelesaikan instalasi. Instalasi selesai. Instalasi telah selesai. Sekarang saatnya boot ke sistem baru Anda. Jadi prosesnya seperti itu dan sudah selesai. Ya, kemudian kita pilih lanjutkan. Ini akan masuk ke sistem kita, ke Debian kita. Pertama, nah instalasi kita sudah berhasil. Ya, instalasi kita sudah
berhasil. Nah, seperti ini. Ini tandanya bahwa kita sudah berhasil menginstal Debian. Kita coba sekarang masuk ke pengguna, ya, masuk menggunakan username saya tadi, Aris, kemudian passwordnya 123456778. Nah, kalau kalian tidak punya username sama password, ya tentu saja kalian tidak akan bisa masuk. Kalau mau masuk ke root, kalian bisa gunakan perintah su. Kemudian kata sandinya kalau root tadi adalah 1234. Nah, seperti ini. Nah, sistem operasi sudah selesai kita install. Tampilannya sangat berbeda dengan Windows. Nah, kalau kalian mau menginstal, kalian harus menggunakan perintah, ya, tidak pakai mouse tetapi menggunakan keyboard. Semua perintah diketik menggunakan keyboard, tidak menggunakan mouse. Itu salah satu perbedaan juga GUI dengan CLI. Ya, perintah-perintahnya apa, kemudian untuk installnya gimana, kita akan pelajari untuk minggu depan. Saya harapkan untuk instalasi tidak ada masalah, kalian bisa install semuanya. Kalau nanti kalian pengen install di komputer sekolah, nanti saya kasih kesempatan. Saya kasih IP-nya, kalian bisa akses komputer sekolah, kalian bisa nginstal. Tetapi syaratnya harus terhubung dengan internet. Ini saya juga nginstalnya di komputer lain, ya, di komputer Windows saya, tidak di servernya. Kalian pun bisa nginstalnya di rumah kalian. Kalian bisa menggunakan laptop kalian terhubung dengan internet. Nanti saya kasih instruksinya, saya kasih alamatnya. Kalian bisa masuk, kalian bisa mencoba untuk menginstal. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan nanti tanya. Materi saya untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, waspada, dan jaga kesehatan.